Jawaban tes sumatif modul 4 pedagogik perancangan pembelajaran inovatif. Terdiri dari 10 soal ya. Soal nomor 1. Siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? A. Menerapkan unsur LOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat rendah. B. Menerapkan unsur STEAM karena mengandung unsur sains dan teknologi dalam pembelajarannya. C. Menerapkan unsur TPEX karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajarannya. D. Menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Pilihan terbaiknya adalah menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 2. Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Unsur pembelajaran inovatif manakah yang paling dominan dari kegiatan pembelajaran tersebut? A. Keterampilan abad 21. B. STEAM. C. HOTS. D. TPEX. Jawabannya adalah A. Keterampilan abad 21. Soal nomor 3. Unsur pembelajaran inovatif yang cakupannya paling luas untuk diterapkan atau diintegrasikan dalam komponen RPP yaitu A. Keterampilan abad 21. B. HOTS. C. STEAM. D. TPEX. Jawabannya adalah HOTS ya. Soal nomor 4. Model-model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam menyusun rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM adalah A. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan dan inquiry. B. Model pembelajaran dalam jaringan, campuran dan TCL. C. Model pembelajaran campuran, inquiry dan TCL. D. Model pembelajaran jarak jauh, discovery dan TCL. Jawaban yang paling benar adalah model pembelajaran berbasis proyek, penemuan dan inquiry. Soal nomor 5. Pendekatan STEAM dalam rancangan pembelajaran inovatif dapat dimaknai sebagai A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. B. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknis. C. Seni dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan teknologi berdasarkan unsur-unsur matematis. D. Sains dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknologi. Jawaban yang paling benar adalah sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. Soal nomor 6. Pembelajaran project based learning akan terlihat dalam RPP pada komponen tujuan pembelajaran untuk unsur A. Behavior. B. Audience. C. Condition. D. Degree. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Behavior. Soal nomor 7. Dalam pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah, merumuskan dan menganalisis masalah ada penjelasan dari unsur A.
engineering, B. art, C. teknologi, D. sains. Jawaban yang paling benar adalah sains. Soal nomor 8. Suatu ketika Anda akan merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melakukan daring. A. Edmodo, B. Zoom Cloud Meeting, C. Moodle, dan D. Google Classroom. Pilihan terbaiknya adalah Google Classroom. Soal nomor 9. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata A. kerja kelompok dan tayangan YouTube, B. tayangan YouTube dan menganalisis, C. diskusi dan kerja kelompok, D. kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Pilihan terbaiknya adalah kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Soal terakhir nomor 10. Pembelajaran project based learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen A. indikator pencapaian kompetensi, B. tujuan pembelajaran, C. kompetensi dasar, D. aktivitas pembelajaran. Pilihan terbaiknya sudah jelas, yaitu aktivitas pembelajaran. Akan terlihat di situ project based learningnya. Nah, demikian 10 jawaban tes sumatif modul 4 dengan nilai sempurna 100. Jadi bagi Bapak Ibu yang kesulitan atau kesusahan dalam menyelesaikan tes sumatif modul 4 bisa mengikuti video ini. Dan silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.